Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Dengan alur cerita film-film pilihan. Sebuah alur cerita dari film yang berjudul Vera Simha Ready. Di Istanbul, Richard kembali menekan Menaksi untuk datang ke kantornya dan menandatangani semua dokumen penjualan restoran miliknya. Tapi Menaksi tetap menolak dan mengatakan kalau kedatangannya bukan untuk menandatangani dokumen tapi ingin membalas perlakuan yang telah dibuat olehnya terhadap Menaksi. Ia mengatakan putranya telah menghancurkan semua orang-orang Richard, bahkan mereka semua telah terbaring lemah di rumah sakit dengan luka yang sangat parah. Tak lama, Jai Simha Reddy pun datang ke kantor Richard dan langsung menendangnya hingga ia tersungkur jatuh. Who are you, hero? Jai Simha yang sedikit tertarik akhirnya tertantang untuk bisa menaklukkan hati Isa. Isa yang tertarik pada Jai Simha mulai menceritakan pada ayahnya dan memintanya untuk mengundang Jai datang ke kediamannya. Jai Simha menceritakan pada ibunya dan saat Jai Simha menyinggung ayahnya, Menaksi terdiam dan mengatakan hal yang sebenarnya. Ia mulai menceritakan kalau nama ayahnya sebenarnya adalah Vera Simha Reddy. Ia seorang yang selalu menyempatkan diri untuk berdoa di kuil. Saat itu tengah diadakan 300 pernikahan dari 30 desa. Semua berkumpul bersama termasuk Vera Simha yang datang ke acara tersebut. Bahkan, ia yang diminta membuka acara tersebut. Namun beberapa calon pengantin pria menunjukkan ketidaksukaannya kepada Vera Simha, kemudian mereka langsung mengeluarkan senjata tajam untuk bisa menghabisi Vera Simha. Pratap Reddy muncul di antara calon pengantin tersebut. Ia mengancam akan menghabisi Vera Simha. Mau tidak mau Vera Simha harus melayani mereka. Tapi walaupun seorang diri, ia mampu dengan cepat menghancurkan mereka semua dengan waktu yang singkat. Hingga Pratap Reddy benar-benar terancam. Vera Simha masih memberikannya kesempatan untuk hidup dan memintanya untuk pergi dari tempat itu. Pratap Reddy yang pulang ke rumahnya disambut hangat oleh istrinya, tapi ia hanya terdiam melihat istrinya menyiapkan semua keperluan makanannya. Namun saat Pratap Reddy ingin menyuap makanan ke mulutnya, istrinya berteriak ketika tahu Pratap Reddy gagal mengabulkan permintaannya kepada Vera Reddy. Vera Simha menerima kehadiran Raja Gopal yang pernah bekerja sama dengannya. Ia menceritakan kesulitan yang ia terima saat ini. Sejak ada Bakula Pedi Reddy menjadi menteri di daerahnya, ia meminta 60% keuntungan pabrik Raja Gopal untuknya, atau mereka dipaksa untuk menjual pabriknya kepada pihak mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam para pekerja pabrik. Mereka juga memutuskan saluran air dan mendirikan pabrik lain di sekitar pabrik Raja Gopal hingga mendapatkan investor asing. Vera Simha pun berjanji akan membantu Raja Gopal menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang-orang menteri ketakutan melihat Vera Simha datang dan mendekat ke arah mereka. Hingga salah satu anak buah menteri memberanikan diri untuk menyerangnya. Tapi satu tendangan sudah membuatnya mental dan ketakutan benar-benar menjalar. Hingga saat ada Bakula datang bersama Pratap Reddy merasa terkejut ketika melihat semua anak buahnya tergantung di pintu masuk lahan pabriknya. Tapi hal tersebut terlambat saat mereka ingin melarikan diri. Vera Simha langsung mendekati mereka dan mengancam mereka untuk tidak lagi mengganggu pabrik Raja Gopal. Ada Bakula mulai menyusun rencana baru untuk bisa menghabisi Vera Simha. Mereka meminta untuk memanggilnya ke kantor. Vera Simha menerima panggilan tersebut. Vera Simha duduk di tempatnya merasa takut dengan ancaman yang diberikan oleh menteri untuknya. Bahkan dengan berani ia mematahkan alasan pembangunan pabrik menteri. Semua yang ada di tempat itu terdiam dan mendengarkan mereka berdebat. Bahkan ia pun mengancam akan menghabisi menteri bila ia tidak menghentikan kegilaan menteri tersebut. Tapi ia menyusun rencana lain pada saat Vera Simha ingin pergi ke Bangalore. Namun saat Vera Simha ingin pergi, telepon berdering. Vera Simha mengangkat telepon tersebut dan terkejut ketika mendengar suara Menaksi yang memintanya untuk datang ke Istanbul. Vera Simha mengiyakan dan membatalkan kepergiannya ke Bangalore dan memilih pergi ke Turki. Menaksi yang telah menunggunya di bandara langsung terkejut ketika melihat putranya Jai Simha. Menaksi mengiyakan kalau Jai adalah putra mereka. Ketiganya berjalan keluar bandara dan mendatangi kediaman Menaksi. Dalam kesempatan itu, Menaksi dan Vera Simha berbincang dan saling meminta maaf untuk kesalahan yang pernah sama-sama mereka perbuat.
Verasimha pun datang ke kediaman Isa untuk membicarakan pernikahan putranya. Isa sangat bahagia ketika tahu kedua orang tua mereka setuju untuk menikah tapi tidak dengan ayah Isa. Ia menyembunyikan sesuatu dari keluarganya. Ia mengingat kalau Verasimha adalah orang yang mengacaukan pembangunan pabrik baru di daerah Sema. Bahkan ia yang sangat marah karena ia merupakan investor yang menggelontorkan dananya 500 crore untuk pembangunan pabrik tersebut. Dengan kesal, ia langsung menelpon Pratapredi untuk menagih janjinya menghabisi Verasimha. Ia menceritakan kalau Verasimha ada di Istanbul dan mengatakan kebenaran pernikahan antara putranya dan juga putrinya. Mendengar hal itu, istri Pratapredi sangat kesal dan mencari cara lain untuk bisa menghabisi Verasimha di Istanbul. Si Dapa pun menceritakan pada Verasimha untuk berhati-hati karena orang-orang Pratapredi telah tahu keberadaannya. Verasimha mengiyakan dan bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Polisi yang dikerahkan ayah Isa pun datang dan mencoba menangkap Verasimha. Semua berkumpul di pusat Istanbul. Verasimha sengaja memisahkan diri dari keluarganya untuk menghadapi mereka. Orang-orang Pratapredi mulai menyerang Verasimha tapi tanpa takut ia membalas mereka. Bahkan ia berlaku sangat kejam hingga orang-orang di sekitar merasa takut karena melihat Verasimha. Verasimha mengejar sisa anak buah Pratapredi dan menghabisinya hingga tiba-tiba ia melihat Pratapredi mendorong Menaksi hingga tersungkur jatuh. Kini keduanya saling berhadapan. Tapi tiba-tiba istri Pratapredi turun dari mobilnya dan berlari sambil memohon untuk tidak menghabisi suaminya. Ia memohon pada Verasimha untuk bisa mengampuni suaminya. Verasimha pun luluh dan langsung melepaskan senjatanya. Tapi saat ia lengah, istri Pratap langsung menikamkan senjata yang ia sembunyikan dengan berulang-ulang ke perut Verasimha. Menaksi menangis memanggil nama Jai untuk bisa membantu ayahnya, tapi ia terlambat karena Verasimha sudah mengeluarkan banyak darah. Bahkan ia tersenyum melihat adik perempuannya yang merupakan istri dari Pratapredi meninggalkan dirinya yang tengah kesakitan. Jai Simha dan Isa pun tiba, tapi ia tidak bisa mengejar paman dan bibinya yang telah melukai ayahnya. Dengan napas tersengal, ia masih bisa merokok dan meminta putranya untuk mengkremasi tubuhnya di Sema India dan meminta Jai untuk menjaga adik perempuannya. Verasimha mengembuskan napas terakhirnya diiringi tangisan Jai dan juga Menaksi. Tawa kemenangan pun keluar dari Pratapredi. Ia bangga telah menghabisi musuhnya selama 30 tahun ini. Ia berharap bisa menguasai Sema setelah Verasimha telah tiada. Bersama dengan itu, jenazah Verasimha ditunggu oleh penduduk Sema. Mereka semua menangis sedih karena kehilangan Verasimha. Setelah melakukan kremasi ayahnya, Jai mencoba bertanya pada Sidapa tentang permusuhan ayahnya dengan bibinya. Sidapa mulai menjelaskan bagaimana mereka bisa bermusuhan. Mereka adalah saudara yang tidak sekandung, tapi Vera menganggapnya seperti adiknya sendiri. Hingga suatu saat seorang anak kecil datang untuk mengadu tentang kejahatan Gangiredi yang telah menghabisi ayahnya dan melecehkan ibunya. Mendengar hal itu, Verasimha pun langsung memberi pelajaran kepada Gangiredi, juga anak buahnya. Verasimha pun berhasil menghabisi Gengi dan ia meminta Pratapredi yang merupakan anak laki-laki Gangiredi untuk pergi dari desa mereka. Adik perempuan Verasimha juga tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang ingin segera menikah. Pratap pun berniat untuk membalas dendam dengan mendekati adik perempuannya. Verasimha sangat mencintai Banumati walaupun bukan dari satu ibu. Banumati mencintai Sekar yang merupakan teman dekatnya, tapi Verasimha berniat menjodohkannya dengan anak kepala desa. Banumati memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya pada Sekar di hadapan Verasimha. Sekar mengakui kalau ia pun mencintai Banuwati. Bukan menolak, tapi ia malah mengizinkan mereka bersatu. Hingga semua berjalan dengan baik, rangkaian upacara pernikahan Banuwati mulai dilakukan oleh pihak keluarga Verasimha. Tiba-tiba kekacauan terjadi. Verasimha yang akan mengikuti perlombaan berburu dihadang oleh anak buah Pratapredi. Mobil-mobil milik Verasimha diledakkan. Sekar yang sudah menjadi bagian dari keluarga Verasimha langsung mengajukan diri untuk menggantikan Verasimha yang masih menghadapi Pratapredi. Ia mulai mengejek Sekar dan membuatnya ditertawakan oleh penduduk. Ia pun sangat marah dan melampiaskan kemarahannya dengan menembak ke segala arah dan mengenai Suri, salah satu penduduk Sema dan merupakan ayahnya sendiri. Semua meminta maaf pada Verasimha karena perlakuannya, tapi Verasimha malah menamparnya dan melanjutkan hukuman untuk Sekar. Ia tidak peduli walaupun Banumati menghalanginya. Ia terus mencambuk Sekar sebagai hukuman. Keesokan harinya Sekar ditemukan gantung diri di tengah desa. Banumati mencoba mendekatinya hingga perasaannya benar-benar hancur. Impian menikah dengan pria yang ia cintai pun lenyap. Sejak saat itu ia mendendam pada Verasimha, kakak laki-lakinya sendiri. Ia memaki Verasimha di hadapan semua warga
keluarga. Bahkan sejak hari itu ia bersumpah untuk menghabisi kakak laki-lakinya sendiri. Ia juga pergi dari kediaman Verasimha, tidak pedulikan apapun. Verasimha mendatangi Meenakshi. Ia tidak tahu kalau Meenakshi tengah mengandung anak mereka. Verasimha yang datang mulai menceritakan semua yang terjadi tentang pertengkarannya hingga memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri untuk tidak jatuh cinta dan mencintai perempuan manapun. Meenakshi terdiam dan menangis. Ia tidak sempat mengatakan kalau ia tengah hamil buah cinta mereka. Meenakshi pun memutuskan untuk pergi selamanya dari hidup Verasimha. Bhanumati langsung mendatangi Pratap Reddy dan memintanya untuk menikahinya sekaligus bersama-sama bekerja sama untuk menghabisi Verasimha. Pratap dengan senang hati menerimanya. Sejak itu berulang kali Pratap Reddy datang untuk membalas dendam kepadanya. Tapi berulang kali pula ia kalah dalam perkelahian bersama Verasimha. Sidapa mengakhiri ceritanya dengan tetesan air mata di pipi Meenakshi dan semua keluarga Verasimha. Sidapa mencoba memperingatkan Jai untuk berhati-hati dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan Sema kembali ke Turki. Raja Gopal yang bertemu dengan Jai mencoba menceritakan bagaimana Verasimha menjadi dewa. Hingga ia pun mengatakan menyerah dan akan menyerahkan pabrik pada Menteri Adabakulapedi. Semua pekerja memohon untuk tidak menandatangani dokumen penyerahan pabrik tersebut pada orang-orang menteri. Ayah Isha yang sudah ada di tempat itu meminta Raja Gopal mempercepat penandatanganan surat-suratnya. Tapi semua terkejut karena tiba-tiba Raj hadir. Ia terkejut ketika melihat calon mertuanya ada di tempat itu dan menjadi investor asing. Ia menembaki semua orang-orang menteri yang ada di sana dan mengatakan kalau ia yang akan menggantikan tugas ayahnya dan mimpi ayahnya. Pratap yang datang pun terkejut melihat kemampuan Jai yang hampir sama seperti Verasimha. Pratap mulai bertindak kasar kepada Bhanumati. Ia menampar dan mencekik istrinya sendiri. Ia mengatakan yang sebenarnya kalau ia yang telah menghabisi Sekar dan menggantungnya. Ia sengaja menghasut Bhanumati dan Verasimha untuk kelancaran balas dendamnya. Bhanumati menangis mendengar itu semua. Diam-diam ia mendatangi kediaman kakaknya. Tiba-tiba terlintas kebahagiaan yang selama ini ia nikmati bersama. Ia berteriak memanggil Jai Simhareddy hingga membuat semua orang terkejut. Melihat kehadiran bibinya, Jai sama sekali tidak marah. Ia malah menyambut kedatangannya dan memintanya kembali ke rumah ini. Bhanumati meminta maaf dan menyesal karena telah percaya kepada Pratap. Semua menangis mendengar penyesalan Bhanumati. Tak lama Meenakshi datang memeluknya tapi Bhanumati menolak. Ia mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan dan menghabisi dirinya sendiri di hadapan keluarganya hingga tewas. Ketika upacara kremasi tengah dilakukan, Pratap Reddy kembali berulah. Kali ini, ia menghancurkan semua mobil yang ada di tempat itu. Jai Simhareddy benar-benar marah hingga ia pun langsung menghadapinya tanpa takut. Mereka berkelahi satu sama lain, tapi Jai Simha dengan mudah melumpuhkan mereka dan menghabisi mereka semua. Hingga ia bisa menghabisi Pratap Reddy di saat-saat terakhir dengan mendapatkan senjata dari Sidapa. Semua anak buah Pratap Reddy pergi melarikan diri dari Jai Simha. Mereka tidak ingin mati sia-sia dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Verasimhareddy. Jai Simhareddy akhirnya mampu membalaskan dendam sang ayah. Ia yang begitu marah akhirnya meluapkan emosinya kepada Pratap yang telah begitu jahat menghancurkan keluarganya bahkan menghabisi ayah yang dicintainya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum.